Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pernikahan dalam Islam. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Fajri Aldan. Pada Fajri Aldan, waktu dan tempat dipersilakan. Konsep hukum dan pernikahan Islam. Pengertian nikah. Kata nikah berasal dari bahasa Arab nikah nuhun yang merupakan masdar atau kata asal dari kata nakaha. Sinonimnya tazawaja, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut perkawinan. Sedangkan secara bahasa, kata nikah berarti ada mu. Watada kul, bertindih dan memasukkan. Oleh karena itu, menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan tanah katil, asyar. Rumpun pohon itu sedang kawin. Karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu ke ruang yang lain. Perkawinan menurut istilah sama dengan kata nikah dan kata zawaj. Ulama golongan syariah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu. Bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sebelum akad berlangsung. Di antara keduanya tidak boleh bergaul. Terima kasih. Oke, selanjutnya penyampaian materi oleh Aflah Fauzia. Kepada Aflah Fauzia, waktu dan tempat dipersilakan. Hukum perkawinan. Dalam pandangan Islam, perkawinan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan kodrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta. A. Wajib bagi orang yang sudah mampu menikah, sedangkan nafsunya telah mendesak untuk melakukan persetubuhan yang dikhawatirkan akan terjerumus dalam praktek perzinaan. B. Haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah lahir dan batin kepada calon istrinya, sedangkan nafsunya belum mendesak. C. Sunnah bagi orang yang nafsunya telah mendesak dan mempunyai kemampuan untuk nikah, tetapi ia masih dapat menahan diri dari berbuat haram. D. Makruh bagi orang yang lemah syafaatnya dan tidak mampu memberlanjakan calon istrinya. E. Mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah atau karena alasan yang mengharamkan untuk nikah. Terima kasih. Terima kasih kepada Aflah Fauzia. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yola Amara Salsabila. Kepada Yola Amara Salsabila, waktu dan tempat dipersilakan. Tujuan dan hikmah pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama yaitu untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi perkawinan adalah fitrah manusia. Maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah atau melalui jenjang perkawinan. Yang kedua, untuk membentengi akhlak yang luhur. Sasaran utama dari diisyaratkannya perkawinan dalam Islam diantaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Yang ketiga, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Islam membenarkannya ada talak atau perceraian jika suami istri sudah tidak dianggap lagi menegakkan batas-batas Allah. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal solih di samping ibadat dan amal-amal solih yang lain. Yang kelima, untuk mencari keturunan yang solih.
Tujuan perkawinan di antaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan Bani Adam. Terima kasih kepada Yola Amara. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Azril Faris. Kepada Azril Faris, waktu dan tempat dipersilahkan. Hikmah pernikahan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan jadikannya di antaramu resah dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum berpikir. Surat Ar-Rum ayat 21. Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi, selain juga menjadi penyalur nafsu birahi melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syaitan yang menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong. Adapun hikmah yang lain dalam pernikahan yaitu satu, mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan. 2. Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan. 3. Mampu menenangkan dan mententeramkan jiwa dan cara duduk-duduk dan bercengkrama dengan pacarnya. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat dan kewanitaan yang diciptakan. Terima kasih untuk Azril Faris. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Sarah Alia Fadil. Kepada Sarah Alia Fadil, waktu dan tempat dipersilakan. Bentuk-bentuk pemutusan hubungan pernikahan dalam Islam. Yang pertama, talak. Talak itu ialah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu tidak lagi halal bagi suaminya dan itu terjadi dalam hal talak bait. Rukun talak itu ada 3, yaitu suami, istri, dan sikat talak. Yang kedua, iddah. Iddah adalah satu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup atau mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Macam-macam iddah, yang pertama, iddah cerai, yang kedua, iddah hamil, dan yang ketiga, iddah wafat atau mati. Yang ketiga, rujuk. Rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap istrinya dalam masa iddah. Terima kasih saya ucapkan kepada Sarah Alia Fadil. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ahmad Fadila. Kepada Ahmad Fadila, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktu dan tempatnya. Baiklah, saya akan membaca materi kewarisan dalam Islam. Definisi waris. Al-Miraj dalam bahasa Arab adalah bentuk masdar infinitif dari kata warisat, yaitu warisuh, irsan, mirasan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Bentuk-bentuk waris. 1. Hak waris secara fardha yang telah ditentukan bagiannya. Hak waris secara asabah, kedekatan kerabatan dari pihak ayah. Ketiga, hak waris secara tambahan. Keempat, waris secara persalinan rahim.
rukun waris ada 3. 1. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya. Kedua, ahli waris yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan, nasab atau ikatan pernikahan. Ketiga, harta warisan yaitu segala jenis benda atau pemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang, tanah, dan sebagainya. Atas syarat waris juga ada 3. 1. Peninggalnya seseorang pewaris baik secara hakiki maupun secara hukum, misalnya dianggap telah meninggal. Yang kedua, adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. 3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti termasuk jumlah bagian masing-masing. Faktor-faktor yang menyebabkan seorang pendapatan warisan ada 3. 1. Nasab. Allah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, dalam orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak waris. 2. Wala. Loyalitas budak yang telah dimerdekakan kepada orang yang memerdekakannya. 3. Nikah. Allah menegaskan, dan bagimu suami istri berdua hari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Quran Surah An-Nisa ayat 12. Golongan ahli waris. Zufardin adalah artinya yang mempunyai pembagian tertentu. Pembagian tertentu menurut Al-Quran dan ada 6. 1/2, 2/4, 3/8, 4/3, 5 2/3, 6 1/6. Sekian, terima kasih. Atas waktu dan tempatnya kita kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya penyelesaian materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian asabah. Menurut bahasa, kata asabah adalah bentuk jamak dari kata asib, seperti kata talabah adalah bentuk jamak dari kata tolib. Kata asabah yang berarti anak-anak laki-laki seseorang dan kerabatnya dari ayahnya. Sedang yang dimaksud dalam kajian Farid di sini ialah orang-orang mendapat alokasi sisa dari harta warisan setelah ashabul furud. Orang-orang yang berhak mendapatkan bagian, mengambil bagiannya masing-masing. Jika ternyata harta warisan itu tidak tersisa sedikit pun, maka orang-orang yang terkategori asabah itu tidak mendapat bagian sedikit pun, kecuali yang menjadi asabah. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok 8 pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi dalam presentasi kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.